Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah jauhilah orang-orang jahat ini sebelum dirimu hancur. Hancur kenapa? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke Leo, sekarang ya berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi dari kalian bintang Leo. Pesan semesta untuk dirimu, dimana jauhilah orang-orang yang mempunyai karakter seperti begini sebelum terlambat atau sebelum dirimu hancur. Hancur ini dalam artian apa ya, nanti kita lihat. Karena ada sebab akibat. Dimana itu terjadi kita seperti begini karena ada sesuatu yang terjadi di ada ya, pokoknya intinya semesta mau sampaikan kepadamu, jangan dekat orang jahat ini. Dimana orang yang berkamuflase, di sini ada the moon, orang-orang yang suka cari muka ya. Kenapa saya bilang orang-orang di sini hidupmu bisa hancur dengan orang-orang mencari muka? Karena hari ini dia baik sama kamu, besok dia menikahmu, dia menjadi musuhmu, dia menjelek-jelekanmu, dia membongkar aib-aibmu. Ya, akhirnya hancur ini apa? Ya malu, tekanan mental. Kenapa kita bicara hancur? Hancur bukan langsung kamu remuk, berkeping-keping, dan jangan terlalu berimajinasi yang bagaimana. Tetapi nih kita bicara hancur ini karena serangan ke mental kita, dimana kita akan merasa kecil, tidak berharga, tidak berdaya, remuk. Walaupun mungkin kondisi tubuh kamu ya seperti biasa, tetapi jiwamu tuh kayak mati gitu. Karena apa? Malu. Ya, jadi Leo, jauhi orang-orang yang munafik, jauhi orang-orang yang bermuka dua. Ya. Jauhi orang-orang yang tidak sevibrasi dengan dirimu. Karena saya lihat di sini teman Leo di circle-nya tuh teman toksik ya, semua rata-rata. Maaf, bukan berarti saya suruh kamu menjauh dari temanmu, tapi itu lebih baik kamu yang harus bisa menjaga dirimu, yaitu memberikan perlindungan kepada dirimu, di mana kamu harus menghindar atau menjauh. Kenapa? Karena dia akan menusukmu. Ibaratkan gini, kamu punya kaki ya, terus ditusuk duri, tapi nggak kelihatan sakitnya gitu, nggak kelihatan durinya, tapi sakitnya terasa sampai di ubun-ubun loh. Ujung-ujungnya apa? Kamu jalannya pincang, ya, menghambat aktivitasmu, menghambat langkahmu, ya. Sama dengan sahabat, kamu melihara orang yang bikin kamu sakit hati, serang mentalmu, seolah-olah saya sudah nggak nyaman sama dia, tapi saya harus tetap bersama dia. Kalau kamu masih merasa bisa bersama dirinya, tidak jadi masalah. Tetapi kalau memang kamu sudah tidak mampu bersama dirinya, itu yang bermasalah. Jadi harus ada proteksi untuk dirimu. Ya, saya lihat di sini teman kerja, kompetitor yang tidak sehat, jelek-jelek, mulutnya kurang bagus. Bahkan mungkin teman satu kalau dibilang mungkin ya, orang yang mungkin kondisinya religi ya, tapi kok suka cerita orang, kekurangan-kekurangan orang gitu. Ya berarti kan dia punya tameng religi tapi hatinya tidak. Ya. Jadi jauhi orang-orang ini yang hanya bermulut manis, bermuka dua. Ya.
di depan-depan bersamamu baik, tapi ujung-ujungnya kamu nggak bersamanya, mereka cerita kamu. Tukang gosip, tukang cari muka. Cari muka ke siapa? Ya mungkin bos. Ya, dengan cara mengejek-ejek kamu atau mata-matain kamu, suka menghasut. Ngapain? Ini ada juga sih teman kantor tukang menghasut ya. Teman kantor kamu ya pokoknya intinya tukang menghasut nih, dalam artian dia mata-mata. Jadi setiap apa yang ditanya dia jawab tuh jujur-jujur, akhirnya kamu selalu salah di mata bos. Ya, padahal dia tidak tahu bahwa kenapa sampai kamu berperilaku seperti begitu. Ya, orangnya kurang bagus. Ya, padahal kalau dilihat usianya udah dewasa, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Terlalu lugu gimana gitu, akhirnya merugikan orang lain. Oke, berikutnya di sini Two of Pentacles. Carilah orang yang seimbang, mau berjuang bersama. Jangan cari orang yang hanya mau menada. Ya, apalagi bicara keuangan. Harus juga seimbang. Kamu mencari, dia mencari. Bukan kamu yang setengah mati mencari, dia yang habiskan. Ada loh, saya lihat di sini yang tidak dinafkahi, ya. Ataupun mungkin juga saya lihat di sini kondisinya pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia pergi, ya. Ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini mau pinjam uang dengan berbagai alasan. Jadi bicara dengan orang-orang yang tidak mau berjuang ini kan bukan berarti dengan pasangan saja ya. Kamu bisa menyesuaikan. Ini energinya global, kamu yang menyesuaikan. Kalaupun terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Karena saya menyerap energi dari Leo yang paling dominan sesuai tema kita, sesuai judul kita. Ya, jadi kalau memang energimu ada berarti energimu, kalau tidak berarti yang lain, ya. Kamu mau energimu 100% silahkan personal reading. Ya. Saya lihat di sini ada sahabat, ya, ada keluarga, ada pun pasangan yang tidak mau berjuang. Dia mau andalkan Leo aja yang berjuang. Kenapa? Karena dia merasa kamu mampu. Contoh, kalau di keluarga, mungkin ponakanmu, orang tuanya santai-santai aja, kamu yang pusing, akhirnya kamu yang harus biayai ponakanmu. Ataupun mungkin kondisinya memang dia malas, nanti kita ke mama tua aja, ke bapak tua aja, atau ke kakek aja, ke nenek aja. Ini contoh ya. Malas, memberdayakan kemalasan. Ini sudah berkali-kali ya dari readingan kemarin nih. Kenapa saya ulang-ulang terus? Mungkin kamu udah bosan kalau yang biasa dengar ya. Karena memang ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk dilakukan. Ini kenapa saya ulang-ulang? Berarti kamu tuh hanya mendengarkan, tidak melakukan. Ya, jadi siap-siaplah hidupmu jadi menderita. Ibaratnya kamu tuh cuma mendapatkan capeknya doang untuk memberdayakan kemalasan orang lain. Atau pasanganmu santai-santai bilang aduh toksik di kantor begini-begini, padahal sebenarnya itu alasan dia nggak mau kerja. Ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya dia pelit, ya, jadi dia nggak memberikan nafkah kepadamu. Ada beberapa kerja tapi malah nggak jujur sama pasangannya, ya. Ataupun memelihara kemalasannya. Begitupun dengan teman. Pinjam duit dulu, nanti aku ganti pada saat sudah gajian. Ujung-ujungnya sampai mungkin sudah zaman now, dari zaman bahula dia pinjam, ya, sudah zaman tempo doloe, sampai zaman now belum dilunas-lunasi. Tetapi serasa bertemu tuh kayak macam gak punya beban, gak punya hutang, serasa lunas. Ini ada. Ya, jadi untuk dirinya, kita bantu dirinya tapi dia berjuang untuk dirinya aja gak bisa. Ngapain kita mendekat-dekat orang itu? Ya, ini saya bilang di sini entah kamu menghindar, entah kamu menjauh atau pergi. Bukan berarti saya suruh kamu, macam contoh kalau kamu dengan pasangan berarti saya suruh kamu cerai. No, kalau kamu masih bisa bertahan ya bertahanlah. Kalau memang tidak ya berarti kamu harus memberikan perlindungan untuk dirimu. Kita bicara mental. Kenapa? Karena tema kita kan jangan sampai kamu hancur secara mental loh. Mental nggak ada obatnya, orang gila itu nggak ada obatnya, ya, cuma diberikan terapi, ya, terus habis itu kalau dibilang diberikan vitamin, nggak ada obat itu karena syaraf. Makanya jangan sampai kamu tuh hilang kewarasan. Makanya saya bilang hancur tuh dalam artian kita tuh kayak macam sudah tekanan. Kalau tekanan itu kan secara tidak langsung hancur secara mental. Ada yang bilang, Kak Ica, judulnya kok terlalu ngeri. Ya memang seperti gitu. Ya.
Terkadang orang itu berpikirnya negatif, hancur dan meremuk. No, bukan kayak langsung pemikiran kamu yang hancur kayak langsung digilas dan langsung jadi rata atau bagaimana. No, maksudnya ini kamu hidup tapi mentalmu tuh mati. Ya jiwamu tuh mati, mati rasa. Kamu udah gak mau apa-apa, terkucilkan karena dia, dimaki-maki, diambil semua manfaat dari dirimu. Ya, ujung-ujungnya mereka pergi biasa aja, tidak melihat dari 1000 kebaikanmu, tapi dia berfokus pada satu kejelekan kamu. Ada manusia begini, yang mana sekarang kamu harus hindari itu sebelum itu terjadi. Kalaupun sudah terjadi, ya ikhlaskan, belajar dari pengalaman dan jaga jarak. Kalau pasangan bagaimana ya, itu kembali ke pilihanmu. Ini saya cuma memberikan secara psikologi, ya, bukan saya menentukan nasibmu. Nasibmu ditentukan oleh pilihanmu dari dirimu sendiri, gitu ya. Jadi kalau ada yang manusia-manusia toksik yang bicara tentang keuangan di sini baru dia tidak mau berjuang bersamamu, ngapain dekat-dekat, ya. Ujung-ujungnya kamu yang akan setengah mati, kamu yang sakit hati. Itu kan bicara sakit hati. Saya menghidupi dia baru diriku aja nggak beres, padahal saya yang capek setengah mati kerja. Ada beberapa loh istri yang cari duit, mau ke salon aja atau mau beli baju baru aja itu kayak susah sekali. Kenapa? Karena kebutuhan saking banyaknya ya, dan dia nggak mampu. Ujung-ujungnya suaminya selingkuh. Karena apa? Dibilang sudah nggak cantik lah, ya. Terus tukang marah-marah lah. Ya karena dia marah karena tekanan kan. Sudah nggak cantik karena ya nggak perawatan, baju busuk-busuk lah, dibilangnya seperti ini contoh ya. Ya karena dia lebih mementingkan kebutuhan keluarga makan dibandingkan beli baju, beli make up. Tapi pasangannya tidak melihat dari segi itu. Dia hanya melihat dari segi, istriku udah nggak cantik, sudah nggak perawatan, sudah jelek, sudah gendut, apalagi kalau udah nikah ya, udah punya anak, udah gendut, terus udah cerewet lagi, bertambah lagi, jadi sudah mumet. Lalu dia tidak lihat bahwa istrinya berkorban. Ini ada. Istrinya sudah berkorban untuk rumah tangga, tetapi pasangannya ya hanya happy-happy doang gitu. Maunya enaknya aja. Makanya di sini semesta mau sampaikan kalau kamu dengan orang-orang yang tidak mau berjuang, ya hanya mental pengemis, ngapain kamu dekat-dekat? Ya, ujung-ujungnya kamu yang sengsara. Oke, berikutnya di sini Nine of Swords. Tuh juga jangan dekat-dekat dengan orang yang tukang sedih, mengeluh. Ngapain? Seorang Leo itu nggak cemen. Kamu dekat-dekat mereka ya kamu akhirnya ikut-ikutan cemen juga. Ya. Jadi kamu tuh seorang mental pejuang, petarung. Bukan pengemis, mental pecundang. No. Tapi kalau kamu dekat-dekat mereka yang suka ngeluh, marah, terus sedih berkepanjangan, mager, ya hidupmu juga nggak akan berkembang. Kenapa? Karena tertular. Jadi semesta mau sampaikan circle itu diperhatikan. Jangan asal main, yang penting dapat teman. Dapat teman tapi toksik ngapain? Mendingan nggak punya teman tapi kita happy, kita bisa menikmati apa yang pencapaian kita happy, dibandingkan kita sudah setengah mati, mereka yang nerima hasilnya. Ujung-ujungnya pada saat kita sengsara, mereka pergi meninggalkan kita. Karena ini ada ya. Ini hati-hati. Apalagi bicara dengan orang-orang yang tukang ngeluh, ujung-ujungnya pinjam duit. Ya. Jadi vibrasimu itu harus dinaikkan. Dan carilah orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu, yang vibrasi atas, bukan vibrasi bawah. Terkadang circle kamu tuh banyak tukang ngeluh, tukang mageran, ya, tukang cerita orang. Dan bahkan mungkin yang tadi saya bilang, dia religi, tapi itu tukang cerita. Jadi habis ibadah, selesai, gosip. Ngapain? Cerita kekurangan-kekurangan orang, serasa kayak macam hidupnya sudah berlebihan, sudah sempurna. Padahal manusia tuh nggak sempurna, pasti punya kekurangan. Kenapa kalian cerita kekurangan orang? Padahal dirimu juga tuh nggak sempurna. Nah, ini contoh ya, jadi ambil pembelajaran dari situ. Kalau memang ada sahabatmu atau keluargamu yang seperti begitu ataupun apapun ya, karena saya di sini kasih kisi-kisinya, berarti jauhi orang-orang itu. Ya, mendingan kita sendiri tapi kita nyaman dibandingkan banyak orang bikin mumet. Ya. Oke, di sini ada justice. Ya. Di sini orang tukang penghasut. Ya, sama sih. Demon tadi. Diulang lagi, semesta mau sampaikan kepada kamu. Jauhi orang-orang itu. Kenapa? Karena secara tidak langsung, tunggu waktu aja, dia akan menyerangmu.
Carilah orang yang seimbang dengan dirimu. Jangan mencari orang yang tidak sevibrasi. Sini sih saya lihat ya, masalah keuangan, masalah pola pikir dan semangat ya untuk kamu. Kalau kamu dengan orang-orang yang model begitu sudah nggak sevibrasi, ngapain? Itu hanya menurunkan kamu dalam artian menyanyiakan waktu. Jangan sia-siakan waktu dengan orang-orang yang pemalas, orang-orang mental miskin dengan mental pecundang, tidak bertanggung jawab. Nanti ujung-ujungnya kamu juga ikut suka ember, suka gosip, ya. Kenapa? Circle kamu di situ. Walaupun mungkin kondisinya Leo tahu, tapi Leo tahu bahwa itu salah, tapi karena circle kamu di situ, jadi kamu ikut-ikutan. Nah ya, saya lihat di sini Leo sebenarnya sudah tahu orang-orang ini yang baik, orang-orang ini yang jahat. Tetapi kayak macam melangkah untuk menjauhi orang-orang jahat itu susah. Makanya saya biasa kadang-kadang ulang-ulang setiap readingan. Mungkin kalau yang tadi saya bilang ya, mungkin kalau orang bilang, Ika Ica kok begitu-begitu terus. Makanya semesta mau tegur kamu supaya dilakukan, bukan hanya didengarkan. Ya, jadi circle-circle kamu itu ya, teman-teman kamu maksudnya itu. Ya, lingkungan tempat tinggal kamu juga menentukan. Ya. Jadi kalau kamu bermain dengan orang yang pejuang, pasti kamu akan berjuang untuk dirimu loh. Tapi kalau kamu dapat orang yang selalu menekanmu, hidupmu akan terpuruk. Tunggu waktu aja sakit. Ya, entah sakit fisik atau sakit mental. Itu aja. Jadi kuatlah dalam bijaklah dalam memilih teman, sahabat ya. Pack of Wands ya. Jangan takut untuk berkarya. Jangan takut untuk explore kemampuanmu. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman yang toksik, yang kamu anggap nyaman itu padahal itu toksik. Ingat, kamu punya talenta, kamu punya keberanian. Carilah circle yang bisa mendukungmu, carilah circle yang bisa atau orang-orang yang bisa mensupport. Ya. Jangan apa-apa gengsi, gak usah. Kerja begitu gak bagus. Apa jualan online, bikin malu aja. Kenapa? Gak mencuri kok kita, kenapa harus malu? Orang aja yang udah miliuner masih jualan online, apalagi kalau online itu kan bagus, mengerana sampai luar negeri. Ya, jangan pakai cara lama, harus mau yang belajar, harus mau keluar dari zona nyaman toksikmu itu. Ya, kamu harus kuat, kamu harus tegas dalam dirimu. Kalau macam contoh pasanganmu tidak mengizinkan, tidak mensupportmu, ya berarti memang dia tidak menginginkan kamu ada perubahan. Tidak mau kamu lebih dari dirinya. Jadi jelaskan dulu maksud kamu kayak gimana. Kalau memang masuk akal, karena ternyata begini, iya betul. Macam contoh kemarin ya, ada beberapa klien nih tanya, pasangan saya nggak support saya buka warung di rumah tapi dia nggak mau. Padahal saya lihat, ternyata ada anak kecil, berarti kan ribut nanti. Yang kedua, pas musim corona itu kan, otomatis kamu mengundang penyakit loh masuk dalam rumahmu. Buka lagi di warung di rumah, ngapain? Mendingan delivery aja, kan ada solusi. Tetapi dia mau tetap harus di warung ya jangan kan. Oke, kita tetap support tapi caranya beda. Oke, delivery ya, paket pesan antar supaya tetap usaha kita jalan tetapi minimkan penyakit. Intinya kan seperti gitu. Lihat juga situasi dan kondisi. Berarti bukan dia tidak mensupport, tapi memang karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Nah itu, jadi jangan sampai kita salah pemikiran ya. Jangan sampai kita punya ide-ide brilian tapi yang salah, baru pasangan komplain kamu bilang gak support. Harus cari solusi juga. Saya mau berusaha tapi mau buka warung, oke, tapi jangan di rumah ya. Kita lihat juga kondisi kesehatan anak, lagi ada yang balita atau apa gitu ya. Ya mungkin kerjasama dengan GoFood, kerjasama dengan apa gitu ya, paket pesan antar, atau kamu posting bikin konten, nanti diantar paket delivery. Intinya kan gitu. Sekarang gak ada yang susah, tinggal posting aja. Jangan ikut cara lama buka warung. Kalau memang sudah usahamu sudah oke, buka warung gak jadi masalah. Kan ada juga yang online, ada juga yang offline. Tapi kondisinya waktu itu kan corona. Ya jangan ngundang-undang penyakit dong. Untung cuman contoh 5.000, kamu bayar obat sudah juta. Atau bahkan merenggut nyawa. Kalau corona kan gitu kemarin. Nah ini hati-hati. Seperti gitu ya. Jadi carilah orang yang bisa mensupportmu, mendukungmu. Ya.
Jadi seperti gitu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Lebih ke circle dan mentalmu. Jadi carilah circle-circle atau orang-orang yang tepat bersamamu. Ya, bahagiakan orang-orang yang memang betul-betul membahagiakanmu. Jangan membahagiakan orang-orang yang tidak membahagiakanmu. Itu capek. Capek. Ya, tetap kita memberikan maaf, tetapi lebih baik kita menjauh ataupun menghindar ataukah pergi. Semua itu keputusan kamu. Saya di sini hanya memberikan wejangan. Selebihnya kamu yang menentukan nasibmu sendiri dari keputusanmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.